Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian, selamat datang dalam podcast Serba Serbi Sosio bersama saya Cindy Juliasari. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat, yang mana mereka adalah muda budi bangsa dengan segudang prestasi, pengalaman dan memiliki pemikiran yang akan mereka sharing bersama kita hari ini. Selain itu, topik yang akan kita kupas kali ini juga tidak kalah wahnya. Ia adalah topik yang sangat relevan tentunya bagi kita sebagai kaum milenial. Topik ini diangkat dari isu terkini, terhangat dan teraktual yang akhir-akhir ini menggegerkan dunia maya dan juga media massa di Indonesia. Yang tak lain dan tak bukan adalah isu child free, di mana berawal dari pasangan influencer muda yang mendeklarasikan diri sebagai penganut sistem child free ini, yang kemudian booming dan menuai kontroversi dari berbagai masyarakat di Indonesia. Di sini mungkin kita akan meminta tanggapan dari dua pembicara kita yang sangat hebat tersebut mengenai tanggapan mereka tentang isu child free ini. Bagaimana? Mungkin kita akan mulai dari Mas Febri terlebih dahulu. Silakan Mas Febri. Baik, dulu ya baik. Terkait dengan isu child free ini, apakah Anda termasuk dalam pihak yang pro dan kontra atau justru netral dan memiliki perspektif baru dalam memandang isu child free ini? Baik, saya sebagai sosiolog sendiri menyikapi atau mengambil tindakan bahwa saya melihat ini sebagai suatu hal yang netral. Karena pada dasarnya ya, child free ini merupakan suatu fenomena atau gejala yang katakanlah fenomena sosial yang ada di masyarakat. Jadi saya kira perlu setidaknya atau sekiranya mengkaji hal ini dari sudut pandang kacamata sosiologi, di mana child free ini bisa kita taruh ke dalam ranah culture etik yang merupakan perkembangan ataupun yang culture etik, di mana hal ini merupakan perkembangan atau hasil dari subjektivitas kolektif dari pemikiran individu-individu yang memiliki perbedaan dalam memandang hidup ini. Nah, di Indonesia sendiri kan kita bisa tahu bahwa moral agama itu sudah menjadi hal yang sangat berpengaruh pada setiap sendi-sendi kehidupan kita. Jadi menurut saya ya, ketika masyarakat memandangi sebagai suatu pro dan kontra, hal itu adalah yang wajar. Karena sosial etik kita itu berbeda dengan masyarakat barat yang benar-benar liberal dan tidak lagi berkutat pada agama sebagai sendi-sendi kehidupannya. Itu saja dari saya. Ya, tentunya sangat menarik sekali. Mungkin kita akan mendengar pendapat dari Mbak Agustina sendiri sebagai perempuan. Tentunya jika memiliki anak, kewajiban untuk membesarkan anak akan lebih cenderung dibebankan kepada kita. Bagaimana Mbak Agustina memandang tentang isu child free ini? Apakah mungkin memiliki pendapat yang sama dengan Mas Febri atau memiliki argumentasi yang berbeda, Mbak? Untuk pandangan tentang child free sendiri itu tentunya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan saya sendiri itu seperti Febri berada di pihak yang netral karena setiap individu memiliki hak untuk menjalani hidupnya karena mereka yang tahu mana yang terbaik untuk mereka. Baiklah, mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu menurut kalian sebagai orang yang telah berkutat dalam bidang sosial, apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya merebaknya isu child free ini di kalangan muda Indonesia terutama, misalnya seperti pasangan muda atau justru orang-orang yang masih single bahkan? Bagaimana? Mungkin dari kembali lagi ke Mas Febri. Menurut saya merebaknya isu child free ini di masyarakat kita, terutama di kalangan muda, yaitu diakibatkan dari adanya konten atau informasi yang beredar di media sosial kita. Seperti yang kita ketahui, public figure seperti Gita Sap yang pertama kali mencuatkan ini ke dalam ranah viral, di mana ia mengangkat ini sebagai suatu konten yang perlu diajukan dalam masyarakat kita sekarang ini. Nah, Gita Sap sendiri merupakan public figure yang sering mengkampanyekan feminisme dan juga kebebasan perempuan, di mana dia memasukkan hal tersebut ke dalam konten-kontennya dan termasuk di dalamnya child free. Nah, dengan ribuan followers tersebut dan dengan audiens yang sebanyak itu, saya rasa tidaklah aneh jika kita melihat bahwa banyak kalangan muda yang terpengaruh oleh konten-konten yang dia buat. Kemudian apa sih yang menjadi faktor utama orang-orang untuk menganut child free? Nah, pertama ada ekonomi. Bagi mereka yang menganut child free, bagi mereka anak itu merupakan sebuah tanggungan ekonomi
Jadi mereka tidak ingin melakukan atau membesarkan anak karena mereka menganggapnya sebagai suatu beban. Yang kedua, karena mereka merasa tidak akan pernah sanggup untuk memikul beban untuk membesarkan anak. Bagi mereka membesarkan anak sama saja dengan menambah beban baru dalam hidup mereka. Yang ketiga, ya karena mereka menganggap bahwa membesarkan anak hanya menghambat karir mereka sebagai wanita dan pria. Seperti yang kita ketahui bahwa child free ini berkembang pada masyarakat urban yang berada di perkotaan, yang tentu culture etiknya berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan, di mana mereka sudah atau modal sosial mereka tidak sama dengan yang ada di pedesaan. Jadi menurut saya hal itu yang menjadi penyebab kenapa child free ini merebak di masyarakat kalangan muda yang berada di daerah-daerah urban. Baik, berarti di sini peran teknologi itu masih sangat penting tentunya. Mungkin kita akan mendengarkan pendapat dari Mbak. Mungkin salah satu faktor dari memilih untuk child free yaitu pengalaman pribadi atau keluarga yang dimana melihat contoh pandangan negatif terhadap anak atau beban berat dalam menghidupi anak itu tersebut. Jadi mereka memilih opsi child free. Apakah itu artinya terdapat kekeliruan dalam proses parenting orang tua selama ini sehingga melahirkan generasi yang justru memilih untuk child free? Tidak juga, karena pemilihan child free itu bukan berarti parenting orang tua dalam mendidik anak itu salah. Baik, mungkin Mas Febri bisa memiliki pendapat. Baik, apakah child free itu dikarenakan parenting atau pola asuh dari orang tua dari penganut child free itu? Itu menurut saya tidak ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa penganut child free belum tentu memiliki trauma masa lalu yang berat di keluarganya akibat dari pola asuh atau parenting keluarganya yang salah. Ya karena pasangan yang menganut child free ini memutuskan child free ini berdasarkan keputusan bersama atas concern atau pemikiran bersama dengan pasangannya. Nah, orang-orang yang menganut child free ini cenderung sudah dewasa ya, sudah dewasa, berbalik dan memiliki pemikiran yang sudah katakanlah sudah rasional. Nah, karena hal itu dia tidak lagi berada pada lingkungan mikrososial seperti keluarganya sendiri, namun cenderung ke lingkungan makro, di mana lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, karena itu setiap tindakannya pasti ada terpengaruh oleh faktor eksternal ketika dia berinteraksi dengan orang-orang lain. Nah, bisa saja orang yang menganut child free ini bukan karena pola parentingnya yang salah, namun karena adanya doktrin-doktrin yang ia dapatkan dari media sosial yang ia tonton ataupun ia baca setiap hari, di mana doktrin-doktrin tersebut memberikan pola baru dalam pemikirannya sehingga membuat ia dan pasangannya memutuskan untuk child free. Jadi menurut saya parenting itu tidak ada hubungannya atau tidak ada memiliki pengaruh, tergantung dari pasangan itu sendiri yang terdoktrin oleh konten-konten child free yang ada di media sosial, seperti yang dilakukan oleh Gitasab dengan menyuarakan kebebasan perempuan, bahwa tubuh perempuan adalah milik perempuan, jadi kehamilan itu sama saja dengan merebut kebebasannya dia sebagai perempuan. Itu saja. Baik, jadi bagaimana prediksi kalian ke depannya? Apakah merebaknya isu child free ini akan semakin memanas atau justru menghilang karena hanya sensasi semata? Atau apakah di masa depan akan banyak pasangan muda di Indonesia yang lebih memilih sistem child free dan melupakan stereotip banyak anak banyak rezeki, atau justru stereotip ini akan menghilang? Bagaimana pendapat kalian? Kita belum bisa memprediksi tentang isu child free ini akan semakin berkembang atau meredup, karena dengan seiring berjalannya waktu isu child free ini, karena setiap individu itu memiliki hak untuk memilih child free atau bukan, jadi tidak bisa diprediksi secara kedepannya bagaimana isu child free ini akan menghilang atau tidaknya. Mungkin akan ditambahkan oleh Febri terkait itu. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Bagaimana prediksi Anda ke depannya sebagai seseorang yang berputar dalam bidang sosial? Apakah Anda bisa memprediksi bahwasannya di masa depan pasangan muda di Indonesia akan lebih banyak memilih untuk memutuskan child free, atau justru ini hanyalah sensasi semata dan
hanya akan berkembang sementara? Nah, isu child free ini kan sebagai konten viral yang ada di media sosial kan, ada di media massa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konten viral di media massa atau media sosial itu sifatnya itu temporer, tidak memiliki pamor yang cukup lama untuk eksis dalam masyarakat kita. Nah, dengan seiringnya waktu, dengan bermunculannya isu-isu baru yang viral dan sensasional, saya rasa isu child free ini akan memudar. Namun perlu kita tidak perlu menutup mata bahwasanya kita ketahui bahwa pasti child free ini telah mempengaruhi pasangan-pasangan muda yang ada di masyarakat Indonesia, di mana mereka mulai memutuskan sebagian kecil ataupun segelintir untuk menerapkan pola child free di kehidupan mereka. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa moral agama di Indonesia itu masih kuat di setiap sendi kehidupannya. Jadi menurut saya agak susah bahwa child free ini untuk mengangkat kuat di sebagian besar kalangan muda Indonesia, baik itu untuk hari ini ke depannya, selama Indonesia itu masyarakatnya masih mementingkan moral agama dalam setiap kehidupan itu tadi. Ya, berarti Anda menganggap bahwa isu child free ini adalah sesuatu yang bersifat temporer. Ya, temporer. Tidak. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, menurut Anda bagaimana langkah solutif yang harus diambil, terutama bagi pemerintah pastinya, karena memang isu child free ini secara tidak langsung akan berdampak pada angka kelahiran dan bonus demografi ya. Menurut Anda bagaimana langkah yang harus diambil, apalagi kita sebagai generasi muda milenial yang tentunya akan melahirkan generasi bangsa berikutnya? Mungkin Mas Febri terlebih dahulu. Ya, child free sebagai suatu ancaman bagi bonus demografi ya. Menurut saya Indonesia itu masih kelebihan dalam artian angka kelahiran kita itu masih tinggi, terutama pasangan muda-mudinya. Angka pernikahan dini kita itu cukup tinggi, terutama di Bangka Belitung itu sendiri cukup tinggi. Kemudian bagaimana untuk menanggapi hal ini? Dari pemerintah sendiri saya rasa sudah ada program seperti keluarga berencana. Nah, keluarga berencana itu tidak sepenuhnya melarang atau membatasi individu atau pasangan individu tersebut untuk mempunyai anak. Justru keluarga berencana itu membuat sebuah planning pada keluarga tersebut agar keluarga tersebut bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis dengan kestabilan ekonomi yang ada di dalamnya. Karena beban tanggungannya hanya dua, dan menurut saya sendiri beban tanggungan itu masih bisa diatur oleh masyarakat kita sebagai besarnya ya. Jadi saya rasa untuk menanggapi child free ini bagi pemerintah sendiri masih belum muncul ya, karena ini masih sifatnya laten, belum manifest. Itu saja. Baiklah, tentunya topik ini sangat menarik untuk didiskusikan bersama, apalagi dengan pembicara kita yang sangat milenial ini. Namun sayangnya karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin sesi podcast kali ini harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kedua tamu kita ini yang telah sudah berbagi pikiran yang sangat kritis dengan kita hari ini. Sampai jumpa dalam sesi podcast berikutnya. Saya Cindy Juliasari mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.